wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, saya Satya Jadidaya sebagai moderator yang akan membantu jalan debat dan juga menghitung waktu bagi kedua belah pihak. Sebelum debat ini kita mulai, alangkah baiknya kedua belah pihak saling memperkenalkan dirinya. Baik, yang pertama untuk tim pro, silakan untuk memperkenalkan timnya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan, guru dan moderator. Saya Almarisa sebagai pembicara dan sebelah saya ada Dafa sebagai pembicara dua dan sebelah Dafa ada Devi sebagai pembicara tiga. Terima kasih. Baik, selanjutnya silakan untuk untuk tim kontra untuk beberapa anggotanya, silakan. Selamat pagi dan selamat pagi semua. Tentunya dengan kami dari Bapak kami, saya sampaikan lagi sebagai pembicara dan saya juga sebagai pembicara. Baik, dalam debat kita kali ini saya ingin menyoroti dampak yang signifikan dari tayangan di media sosial terhadap perkembangan anak-anak, di mana pengaruh negatifnya dapat merugikan kesehatan mental dan nilai sosial yang diinternalisasi oleh generasi muda kita. Baik, untuk pembicara satu tim pro, silakan untuk menyampaikan argumennya. Dimulai dari saat berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai pembicara satu dari Pro akan memberikan definisi pada mosi yang akan didebatkan pada kali ini. Media sosial adalah sarana komunikasi di mana semua orang dapat membagikan ide dan pengalaman dengan orang lain. Hampir semua orang memiliki media sosial saat ini. Dari berbagai kalangan usia juga, mulai dari orang dewasa, remaja, dan anak-anak. Dan mosi yang akan diperdebatkan pada kali ini yaitu tayangan media sosial memberi pengaruh buruk pada anak-anak. Berdasarkan salah satu penelitian yang dikutip dari mediaindonesia.com, di mana sekitar 87% anak-anak di Indonesia sudah mulai dikenalkan dengan sosial media sebelum menginjak 13 tahun. Hal tersebut sebenarnya tidak diperbolehkan, tetapi masih banyak pemalsuan usia yang dilakukan secara online. Media sosial juga sangat berpengaruh terhadap perilaku anak, apalagi ketika media sosial digunakan secara berlebihan. Hal tersebut akan memberikan dampak, yaitu anak-anak akan kecanduan bermain sosial media dan memicu dampak buruk lainnya. Terima kasih. Baik, pembicara satu tim pro, memberikan waktu 10 menit. Yang lain dia. Baik, selanjutnya silakan untuk pembicara satu tim kontra untuk menyampaikan argumennya. Dimulai dari satu bicara, silakan. Saat ini perkembangan teknologi telah membawa kita ke era di mana media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan anak-anak muda. Dan itulah alasan mengapa tidak semua perlu untuk memahami dampaknya mengenai emosi yang menjadi topik kita pada hari ini, yaitu tayangan pada media sosial memberikan pengaruh buruk pada anak-anak. Kami dengan tegas menyatakan sangat tidak setuju terhadap hal ini, karena kami meyakini bahwa media sosial memiliki potensi untuk memberikan banyak dampak positif pada perkembangan anak-anak. Ternyata tidak setuju dengan hal ini didasarkan pada keyakinan kami bahwa media sosial sebenarnya memiliki banyak manfaat. Dengan penggunaan yang bijak dan juga pengawasan dari orang tua dapat membantu anak-anak untuk memanfaatkan platform media sosial digunakan sebagai media pembelajaran, sebagai media interaksi sosial yang positif, dan sebagai media pengembangan keterampilan digital yang tinggi era modern. Baik, pembicara satu tim kontra, habiskan waktu 53 detik. Baik, selanjutnya silakan untuk pembicara dua tim pro untuk menyampaikan argumennya. Dimulai dari saat bicara, silakan. Terima kasih kepada moderator. Saya dapat selaku pembicara dua tim pro akan menambahkan argumen dari tim kami. Zaman sekarang media sosial sering digunakan oleh berbagai kalangan, salah satunya anak-anak. Konten-konten yang tersedia di media sosial membuat anak-anak tertarik terhadapnya. Akan tetapi konten-konten yang tersedia di media sosial saat ini banyak mengandung unsur-unsur negatif seperti kata-kata kasar, pornografi, dan provokasi. Apabila hal-hal yang terdapat dalam konten-konten tersebut dilihat oleh sang anak, besar kemungkinan sang anak akan
merasa penasaran dan mencoba mengimplementasikannya dalam kehidupan nyata. Hal inilah yang dapat membuat perubahan karakter pada seorang anak. Dilansir dari kumparan.com, apabila seorang anak sudah gangguan melihat media sosial, akan muncul masalah lain pada diri seorang anak, mulai dari anak kurang produktif karena hanya melihat media sosial tanpa melakukan hal penting, mempengaruhi kesehatan fisik pada anak. Sebelumnya izin bertanya terkait pernyataan yang telah Anda berikan. Anda mengatakan bahwa dari tayangan media sosial ini banyaknya dampak-dampak negatif yang tidak dilihat oleh sang anak dapat. Saya lanjutkan. Dampak dari media sosial dalam mempengaruhi kesehatan fisik pada anak, kemampuan mengembangkan hubungan interpersonal anak menurun, mengganggu waktu tidur dan belajar anak, kemudian paparan cahaya HP yang dapat merusak penglihatan anak, serta cara komunikasi anak yang buruk akibat terpengaruh bahasa atau kata-kata yang muncul di media sosial. Terima kasih. Baik, pembicara 2 Kipro menghabiskan waktu 1 menit 21 detik. Baik, selanjutnya untuk pembicara 2 tim kontra untuk menyampaikan argumennya. Mulai dari saat berbicara, silakan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Saya selaku pembicara 2 akan menambahkan argumen yang telah pembicara berikan. Perkembangan teknologi yang begitu cepat di era modern sekarang membawa banyak perubahan. Salah satunya adalah penggunaan media sosial sebagai media pembelajaran dalam bentuk e-learning. Salah satu e-learning ini merupakan adalah wujud nyata media sosial sebagai media pembelajaran yang menyenangkan. Melansir dari Journal of Education Computing Research, melalui media sosial, pelajar bisa lebih aktif dan kreatif dalam mengembangkan minat dan bakatnya di media pembelajaran ini. Salah satu bentuk dari tayangan media sosial ini dapat bermanfaat bagi media pembelajaran adalah YouTube. Yang dimana di dalam YouTube ini kita dapat belajar dari konten-konten yang kreatif dan lebih mudah dimengerti. Baik, pembicara 2 tim pro kontra memberikan waktu 53 detik. Baik, selanjutnya untuk pembicara 3 tim pro untuk menyampaikan argumennya. Mulai dari saat pembicara, silakan. Baik, satu bicara tidak tim pro akan menyimpulkan dan mempertegas argumen yang disampaikan oleh tim kami. Media sosial sangat berpengaruh terhadap anak, apalagi ketika media sosial digunakan dengan berlebihan. Hal tersebut akan memicu dampak buruk terhadap anak-anak. Apabila Udah berapa detik? Gak boleh nanti. apabila anak sudah kecanduan media sosial, anak akan menjadi kurang produktif karena menghabiskan banyak waktu dalam media sosial. Ada dapat merusak penglihatan mata karena paparan saya dari HP dapat merusak penglihatan mata. Dan juga cara komunikasi anak yang buruk akibat pengaruh bahasa media sosial. Kak bilang. Introduksi. Misalnya jika pengaruh buruknya ini penggunaan tayangan media sosial ini diawasi oleh orang tua, bukankah dampak dari media sosial ini pada anak justru lebih banyak daripada dampak negatifnya? Salah satu contohnya ini dalam media pembelajaran, yang dimana ini sangat Yang lain bantu yang pakai kertas. Boleh pakai kertas. Kamu kasih ke dia. Oh. Ada soal. Ya, Alman nulis nanti dikasih ke Yuk, waktunya terus berjalan. daripada kan yang mau Waalaikumsalam. Oke.
udah bisa audio. Baik, mohon maaf, waktunya sudah habis. Ya, silakan kembali. Baik, selanjutnya terakhir, silakan untuk pembicara 3 dan kontra menyampaikan argumennya. Juga dari satu bicara, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya selaku pembicara ketiga untuk menyampaikan kesimpulan pada masa pendekatan hari ini. Kami dengan tegas menolak semua pendekatan lainnya. Pada faktanya, media sosial banyak memberikan dampak positif kepada anak-anak seperti menyalurkan bakat, menghasilkan ide, dan menghilangkan stres. Misalnya, jika anak-anak ingin mengembangkan bakat lebih baik, mereka bisa melihat dan berlatih melalui media sosial seperti itu. Selain itu, anak-anak juga dapat menghilangkan kejenuhannya. Terus berkembangnya teknologi juga menciptakan peluang baru dalam pendekatan pembelajaran. Adopsi teknologi memungkinkan akses lebih luas terhadap informasi dan keberadaan platform pembelajaran online. Tapi bisa kita lihat dari 2 tahun yang lalu banyak sekali anak-anak yang tidak mempergunakan media sosial sebagai media pembelajaran dengan baik. Jadi banyak orang-orang yang mungkin malah ketika lagi belajar jadi nggak fokus, jadi malah tidur gitu. Pokoknya media sosial tersebut tidak dipergunakan dengan baik. Keberadaan platform pembelajaran online menciptakan fleksibilitas bagi para pelajar untuk belajar kapan saja dan di mana saja. Seiring berjalannya waktu, digitalisasi pembelajaran sering mengoptimalkan proses belajar mengajar dengan memberikan pengalaman pembelajaran yang lebih adaptif dan efektif. Terima kasih. Baik, sudah 3 sesi kontra, memberikan waktu 1 menit 14 detik. Jadi kesimpulannya, tadi tim Pro mengatakan bahwa dampak dari media sosial terhadap anak-anak itu negatif ya. Jadi karena anak-anak itu jadi kayak misalnya tadi ya, pada 2 tahun yang lalu waktu pandemi tadi ya, itu tidak digunakan dengan baik oleh anak-anak, menggunakan media sosial, jadi hanya menggunakan main. Sementara tadi tim kontra menyampaikan bahwa pengaruh itu bisa bilang jika ada pengawasan dari kedua orang tuanya ya, dan juga media sosial juga bisa memberikan dampak positif ya, seperti bisa dampak positif, jadi bisa digunakan untuk anak-anak bisa dalam ilmu pengetahuan, untuk budaya juga bisa. Kesimpulannya itu, dampak negatif dari sosial media ini bisa diatasi dengan adanya pengawasan dari kedua orang tuanya. Nah, pengawasan dari kedua orang tuanya juga bisa untuk menggait anaknya untuk menggunakan sosial media dengan dampak yang baik dan positif. Jadi untuk sebagai bisa jadi media pembelajaran mungkin ya, untuk bidang budaya, untuk dan lain-lain ya, lain-lain. Baik, silakan tepuk tangan untuk